Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang lain, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu janganlah kamu suka disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yakni Kristus. Siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, saya mengajak Anda sekalian untuk merenungkan, menghayati kata empati atau berbela rasa. Ketika kamu menunjukkan empati yang besar terhadap orang lain, energi negatif mereka menurun dan digantikan oleh energi yang positif. Itulah ketika kamu lebih kreatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Saya menyukai kata empati atau berbela rasa sebagai kata yang memiliki kekuatan tersendiri bagi kita semua, sebab kata ini bersifat transformatif. Transformasi yang dialami adalah energi negatif sesama akan menurun dan energi positifnya meningkat. Segala persoalan hidup pun dapat diatasi dengan baik dan benar. Perasaan empati atau berbela rasa hendaknya dimiliki oleh setiap pribadi sebagai orang beriman. Masing-masing kita menyadari bahwa hidup kita di dunia ini selalu dibaluti oleh berbagai problem kehidupan yang kita alami.
Misalnya ada rasa sombong, ada rasa narsis, egosentris yang menguasai hidup kita masing-masing. Sehingga sadar atau tidak sadar kita dapat melupakan sesama yang lain. Hanya ada sedikit orang yang berusaha untuk menunjukkan kebajikan, kerendahan hati di dalam hidupnya. Padahal kebajikan, kerendahan hati dapat membuka jalan bagi kita semua kepada Tuhan. Hanya ada sedikit orang yang memiliki sikap rela berkorban untuk menjadi pelayan-pelayan yang setia di dalam keluarga, komunitas, dan masyarakat. Dan selebihnya adalah orang-orang yang gila hormat, orang-orang yang gila kuasa, dan orang-orang yang gila harta. Ini adalah balutan-balutan diri manusia zaman sekarang. Tanpa balutan-balutan ini, manusia zaman sekarang merasa tidak eksis lagi di dunia yang nyata. Karena itu Bapak Ibu dan saudaraku yang terkasih, Santo Paulus dalam bacaan yang kedua berkata, kami rela membagi dengan kamu bukan hanya Injil Allah, melainkan juga hidup kami sendiri. Demikian kesaksian Paulus tidak hanya puas mewartakan Injil Allah, dia juga memberi dirinya, rela dicaci maki, dilempari batu, bahkan dipenjara demi Injil Allah dan kasihnya sampai tuntas bagi Yesus Kristus. Nah, dalam kehidupan harian saudaraku, banyak kali kita hanya menghitung waktu kehidupan yang selalu bersama pribadi-pribadi tertentu. Ini bukanlah sebuah empati. Empati itu dalam suasana apa saja yang kita hadapi tetap menyatu. Karena itu Santo Paulus mengingatkan kembali kita semua tentang semangat pengorbanan diri yang mereka curahkan bagi seluruh umat Allah. Semangat pengorbanan diri atau semangat rela berkorban merupakan wujud nyata sikap empati dalam hidup bersama, seperti relasi kasih antara ibu dan putra-putrinya. Adalah relasi kasih yang penuh empati, penuh dengan pengorbanan diri. Para suami dan istri saling memberi diri seutuhnya sampai maut memisahkan mereka di dunia ini. Bahkan para pelayan publik memiliki sikap empati terhadap kaum miskin, kaum pinggiran dengan memperhatikan kesejahteraan hidup mereka. Para pelayan publik tidak hanya sekedar karena situasi sekarang banyak caleg dan seterusnya sekedar menjual programnya atau uangnya, tetapi ikut memberi dirinya dalam mengawasi semua proses sehingga kesejahteraan umum benar-benar terwujud. Begitu juga para gembala di dalam gereja Katolik hendaknya bersikap empati untuk melakukan pekerjaan Tuhan dengan memberi diri seutuhnya, bukan setengah-setengah bagi Tuhan dan sesama. Karena Yesus membuka wawasan para murid dan orang banyak dengan mengatakan bahwa mereka boleh mendengar
perkataan kaum Farisi dan para ahli Taurat yang tutur kata dan sikap hidup mereka terlalu berlebihan terhadap sesama, bahkan melebihi Nabi Musa dan hukum-hukum Taurat yang ada. Tetapi sikap hidup mereka tidak perlu diikuti, sebab antara mulut dan tindakan itu memang tidak sinkron. Nah, dalam kehidupan harian saudaraku, banyak orang suka mengincar kursi atau kedudukan tertentu. Ada orang yang menjadi gila sehingga menyukai sapaan-sapaan seperti rabi, bapak, pemimpin. Kalau tidak disapa demikian, mereka akan tersinggung dan merasa tidak dihormati. Nah, disinilah kasih menjadi nomor 2. Kedudukan, nama baik, harga diri menjadi nomor 1. Memang itulah yang terjadi dalam diri manusia zaman sekarang ini, dari masa ke masa yang memang sangat rapuh. Tetapi kita suka disebut sebagai rabi dan seterusnya. Maka teguran Tuhan Yesus sangat keras bagi kita. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kita menjadi hebat bukan karena perkataan rabi, bukan karena perkataan bapa dan pemimpin, tetapi karena kita dalam kehidupan harian, Anda dan saya berusaha untuk rendah hati, rela kehilangan diri sendiri supaya lebih mampu mengasihi tanpa batas seperti Yesus sendiri. Prinsipnya semuanya karena kasih hendaknya menjadi pedoman bagi kita masing-masing dalam kehidupan harian sebagai orang beriman. Sebab Tuhan yang kita imani adalah kasih. Oleh karena itu, 2 hal yang perlu kita renungkan bersama. Apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan harian sebagai pengikut Tuhan Yesus? Yang pertama, belajarlah untuk rendah hati. Jangan menjadi pribadi yang sombong. Ingatlah, bambu yang Anda tanam semakin tinggi dan matang, ia semakin menunduk. Yang kedua, semangat rela berkorban. Sikap empati itu nyata dalam pengorbanan diri. Oleh karena itu, milikilah kerendahan hati dan semangat berkorban, maka dengan sendirinya Anda berempati, berbela rasa dengan sesamamu. Semoga Tuhan memberkati.